Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sumio Idamura, asal sekolah SMK Negeri 1 Timur Selatan. Saya di sini berperan sebagai pengamat untuk melakukan coaching nanti dari Pak Paul dengan Pak Yunusus. Baik, selamat pagi Pak Paul. Selamat pagi Pak Sunil. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabarnya baik Pak. Baik, Pak Paul. Rencanakan ya Pak hari ini melakukan praktik coaching ya dengan model kita. Jadi Pak Paul, kira-kira dari praktik coaching yang akan Bapak lakukan nanti, apa hal-hal yang Pak Paul lakukan atau yang disiapkan oleh Pak? Ya baik, terima kasih Pak Sunil. Tentunya hal yang akan saya lakukan saat coaching, tentunya saya akan menyesuaikan dengan mengikuti panduan kita. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya, kemudian harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Nah, setelah itu saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan tentang komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Pak, nanti dalam praktik coaching ya Pak Paul dengan coachingnya, saya akan mengamati ya Pak ya, atau menilai Pak Paul bagaimana menggunakan trik penilaian dari coaching Pak. Siap Pak, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki Pak. Baik, jadi nanti Pak Paul saya akan memakai 4 kriteria ya Pak Paul. Yang pertama kurang baik, yang kedua nanti cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir nanti sangat baik ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak, dengan senang hati. Baik Pak, terus kira-kira kompetensi coaching apa yang Pak Paul akan kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Baik, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik Pak, kompetensi mana yang fokus dikembangkan oleh Pak Paul, dan apa saja hal yang akan dilakukan Pak Paul untuk mengembangkan kompetensi tersebut Pak? Ya baik, terima kasih Pak. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah tiga. Baik Pak Paul, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Paul, dan apa saja hal yang akan dilakukan oleh Pak Paul untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya baik, terima kasih Pak. Dari ketiga kompetensi coaching yang saya akan kembangkan tersebut, tentunya saya akan lebih spesifik atau fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tentunya di mana yang pertama, saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Dan yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Tentu yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menerima apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Oke, baiklah Pak Paul. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan dilaksanakan, dan kira-kira di kelas mana ya Pak ya? Baik Pak, jadi saya akan melakukan coaching ini beberapa hari ke depan ini, dan saya akan melakukannya di kelas 10A. Oke, jadi kebetulan hari ini Pak Paul sudah janjian sama coachnya ya Pak, sudah ke saya. Jadi nanti Bapak ikuti dengan baik. Lalu kira-kira nanti percakapan apa yang
sampaikan. Baik Pak, nanti tentunya saya akan melakukan coaching bersama dengan guru saya, tentunya mengangkat persoalan atau masalah yang siswa hadapi di kelas. Oke, siap Pak. Setelah saya mengamati percakapannya Pak dengan Coach C, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian ya Pak ya dari pengembangan kompetisi coaching yang Pak lakukan atau harapkan. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, salam selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi melakukan praktek coaching dengan coach, di mana nanti coach di sini adalah teman sejak saya yaitu Pak Donisius. Untuk tidak memperpanjang kata, mari kita simak video ini. Baik, selamat siang Pak Donis. Selamat siang Pak Bo. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, hari ini siap-siap saja Pak. Ya, tapi saya lihat roman muka Pak Donis hari ini agak murung. Iya. Kira-kira ada masalah apa? Itu sudah Pak. Ini saya sudah alami kurang lebih 2 hari situasi ini Pak. Saya baru kembali dari kelas. Dalam proses pembelajaran tadi, saya menemukan masalah di kelas. Hampir sebagian siswa di kelas saya tidak fokus, tidak konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga tidak tahu kenapa sampai terjadi seperti ini dengan siswa-siswa saya yang ada di dalam kelas. Oh, begitu ya Pak Donis. Kira-kira menurut Pak Donis, siswa itu sampai tidak fokus dalam kelas itu, kira-kira apa masalahnya? Iya, itu tadi Pak. Saya memikirkan tentang itu dari tadi ini. Apa yang terjadi dengan siswa di kelas saya hari ini, saya pernah alami kurang lebih 4 tahun lalu kalau saya tidak salah. Ketika saya telusuri lebih mendalam terkait dengan permasalahan ini, yang pertama sekali masalah yang dialami siswa datang dari keluarga sendiri. Yang pertama, dari rumah anak-anak ini paginya tidak sarapan. Yang kedua Pak, mereka sering begadang malam. Saya juga tidak tahu bagaimana kontrol orang tua di rumah. Tetapi dari peristiwa tahun lalu, saya coba menggali tentang permasalahan yang terjadi di siswa ini. Ada sebagian siswa memang sama sekali tidak ada perhatian penuh dari orang tua karena orang tua merantau. Mereka tinggal bersama dengan opa oma di rumah yang notabene sudah tua, sulit untuk mengontrol mereka sehingga mereka tidak disiapkan sarapan pagi, anak datang saja dari sekolah begitu, terus malam-malam mereka tidak betah di rumah sampai begadang malam. Saya akan mencoba menggali peristiwa yang sekarang Pak. Memang ini butuh evaluasi. Baik, terima kasih Pak Donis. Setelah saya mendengar persoalan yang Pak Donis hadapi, kira-kira apa rencana Pak Donis untuk menyelesaikan persoalan? Ya Pak, itu sudah Pak. Memang untuk menghadapi persoalan Pak tidak bisa saya sendiri. Saya bekerja sama nanti Pak. Saya akan mencoba dulu berkonsultasi dengan guru BK karena mereka yang tahu persis tentang persoalan masalah-masalah seperti ini dan juga rekan sejawat. Dan saya juga akan bangun komunikasi dengan keluarga dari anak-anak ini. Manakala nanti persoalan ini datang dari keluarga dari peserta ini Pak. Baik, Pak Donis, kira-kira setelah Pak Donis akan mengambil sikap itu, meminta pendapat teman-teman guru atau kepala sekolah, kira-kira bagaimana komitmen Pak Donis ke depan? Ya, itu sudah Pak. Memang untuk mengatasi persoalan ini Pak butuh komitmen yang luar biasa dari kita guru untuk mendidik anak-anak ini. Itu tadi Pak. Selain saya melakukan kegiatan kolaborasi minta pendapat dari teman-teman, saya akan mendalami kasus ini mulai dari tahap lingkungan keluarga. Saya akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana anak ini kehidupan sehari-harinya di rumah, dan saya akan mencoba mewawancarai juga teman-temannya yang ada di kelas yang sehari-hari sering berhadapan dengan siswa-siswa. Baik sekali Pak Donis, saya lihat tanggung jawab dari Pak Donis sangat bagus sekali. Kira-kira menurut Pak Donis perasaannya setelah kita berdiskusi ini bagaimana?
Terima kasih sudah melakukan kegiatan ini untuk saya, Pak. Setidaknya ini ada gambaran untuk saya bagaimana saya nanti bisa menyelesaikan permasalahan ini, melegakan pikiran saya. Mudah-mudahan Pak, hari ini kegiatan yang Bapak lakukan kepada saya bisa memberikan solusi untuk siswa-siswa saya yang mengalami permasalahan di kelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Donis. Semoga sukses ya. Iya Pak. Nah, Pak Paul sudah melaksanakan coaching ya Pak ya dengan Coach C. Jadi bagaimana Pak ya hasilnya? Puji Tuhan, semuanya hasilnya sangat baik. Tadi Coach saya sudah menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang menjadi. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas ya Pak ya, analisis dari apa yang Pak Paul sudah laksanakan tadi terkait dengan pencapaian pengembangan kompetisi coaching yang sudah Pak lakukan atau sampaikan tadi pada awal pra-observasi. Apa yang sudah Pak Paul lakukan untuk mencapai pencapaian dari indikator yang sudah Pak Paul lakukan? Sebutkan tadi dari pra-observasi. Baik, terima kasih Pak Sumino. Jadi saya ingin mengembangkan kompetisi kehadiran penuh. Kemudian tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya, dan saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Kemudian saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Ya, baik Pak Paul, memang tadi saya lihat Pak Paul sudah hadir secara penuh dengan coach ya Pak Paul ya, dan Pak Paul juga tadi sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari coach. Pak Paul juga dan sekaligus tadi Pak Paul sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot dan sangat bagus kepada coach. Jadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik hari ini ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak Sumino sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi Pak. Ya, sama-sama Pak Paul. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Paul ke depannya kompetisi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak ya? Ya baik, terima kasih Pak Sumino. Jadi kompetisi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetisi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas persoalan atau permasalahan. Oke, baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah Pak Paul untuk mengembangkan kompetisi coaching Pak Paul, khususnya kompetisi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak, jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri. Kemudian bagaimana saya bisa mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki. Kita melakukan coaching Pak. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi Pak, saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana nanti kedepannya saya akan belajar melakukan public speaking yang begitu baik dan juga bisa belajar dari orang lain yang sudah melakukan praktik coaching. Baik. Jadi Pak Paul akan mencari revisi dulu ya Pak ya, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Pak Paul akan melaksanakan rencana ini Pak? Ya mudah-mudahan Pak, saya akan melaksanakannya itu secepatnya Pak. Ya, baik. Jadi kapan ya Pak Paul akan melaksanakan praktik coaching lagi ya Pak ya? Jadi kebetulan hari ini Pak saya sudah kapan Pak Paul akan melaksanakan praktik coaching lagi ya Pak ya? puji Tuhan Pak Sumil kalau ada teman yang minta untuk Baik, mudah-mudahan Pak praktik coaching yang nanti dilakukan Pak ke depannya semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Pak Sumil. Jadi terima kasih Pak Sumil sudah berkenan melakukan observasi kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Paul. Ya sama-sama Pak.